Pertemuan selanjutnya dari menulis surat niaga, mari kita akan mempelajari surat penawaran dan surat pembelian. Surat penawaran adalah salah satu jenis surat niaga yang digunakan untuk menawarkan barang atau jasa atau kerjasama kepada organisasi atau perusahaan tertentu, tapi boleh juga kepada individu. Sedangkan surat pemesanan atau pembelian barang adalah dokumen resmi dibuat pelaku usaha untuk menyampaikan permintaan pembelian barang kepada pihak penjual seperti produser, vendor atau supplier gitu ya. Nah, dokumen ini membuktikan secara tertulis bahwa pembeli ini berniat untuk bertransaksi, menjelaskan secara rinci jenis barang apa yang mau dibeli, jumlahnya berapa, harganya, dan ketentuan lain yang disepakati. Surat ini pun menjadi acuan dari kedua belah pihak untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan kebutuhan pembeli. Hal yang perlu diperhatikan dalam surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang dikeluarkan oleh penjual kepada calon pembeli, sehingga surat penawaran harus mencantumkan semua informasi tentang perusahaan penjual agar diketahui oleh calon pembeli. Misalnya ini perusahaan apa, menjual apa, beralamat di mana. Kemudian maksud pengiriman surat penawaran ini adalah supaya calon pembeli memberikan respon yang baik, sehingga pengenalan ini akan berlanjut ke proses transaksi. Nah, kalau tidak terjadi proses transaksi, berarti penawarannya gagal. Surat penawaran terdiri dari 3, sama dengan surat-surat lainnya, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, tentu ini harus menggunakan bahasa formal yang sesuai dengan EYD, Kaidah Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Caranya bagaimana? Nih, pada surat penawaran diawali dengan paragraf pembuka. Nih, ada beberapa cara di paragraf pembuka. Pertama, misalnya memberitahukan tentang produk atau telah dibukanya supermarket. Dia nih baru buka supermarket nih. Dia baru membuka pabrik, kemudian dia menawarkan, karena belum terkenal kan, jadi dia menawarkan. Nah, pada paragraf pembukanya biasanya kalimatnya begini. Dengan gembira kami kabarkan kepada saudara bahwa mulai 4 Agustus 2025 akan dibuka supermarket terbesar alat-alat olahraga di Sumedang. Kami menawarkan harga diskon besar-besaran untuk produk olahraga. Misalnya gitu di awal paragraf. Ada juga surat penawaran karena iklan. Jadi si produser ini membaca iklan, ada perusahaan lain yang membutuhkan alat begitu. Makanya awalnya begini biasanya. Kami telah membaca iklan yang dimuat di harian Kompas nomor sekian. Bisa disebutkan juga nomor surat sekian tentang apa gitu. Bahwa perusahaan saudara membutuhkan alat-alat olahraga yang terdiri dari apa sesuai dengan iklannya ya. Nah, bisa juga surat penawaran ini mungkin sudah pernah ketemu dan berbicara. Selanjutnya dia membuat surat penawaran secara tertulis. Contohnya gini, sehubungan dengan pembicaraan Bapak mengenai pembangunan sekolah pada tanggal 1 Agustus 2025 yang lalu, dengan ini kami anjurkan penawaran alat-alat olahraga yang dibutuhkan di sekolah baru, lebih rincinya sebagai berikut misalnya. Seperti itu ya. Nah, paragraf isi berisi informasi lengkap tentang barang-barang yang ditawarkan. Jadi kalian harus mencantumkan nama barang, kualitas barang, banyaknya yang ada di gudang berapa, harga satuannya, syarat menyerahkan barang seperti apa, syarat membayarnya bagaimana, sifat penawarannya seperti apa, mungkin ada diskon dan sebagainya. Dan tentunya diakhiri dengan paragraf penutup yang biasanya himbauan untuk ada hubungan selanjutnya. Jadi diharapkan perusahaan itu membeli barang begitu.
Ini contoh surat penawaran. Nah, ini nama barangnya dilampirkan. Kenapa dilampirkan? Mungkin aja banyak makanannya, ada banyak produknya banyak. Jadi kalau ditulis dalam halaman ini nanti banyak banget gitu. Harus buat tabel. Ini kalau beli sekian ada diskon. Sehingga dia membuat lampiran. Jadi membuat rincian produk secara tersendiri. Kemudian ini ada syarat. Untuk dapat diskon ada syarat. Nah, jika berlangganan katanya didiskon. Kemudian rasa tidak ada duanya. Ini dia menyatakan bahwa kualitas barangnya bagus. Coba perhatikan cara penulisannya ya. Ini baik-baik. Nah, berikutnya adalah surat pesanan. Tadi kan udah nawarin barang nih. Kemudian kita mau mesan barang. Nah, jadi pengertiannya surat yang dibuat calon pembeli kepada penjual yang berisi pesanan pembelian barang atau jasa. Ini bukan penasan, tapi pesanan, salah ya. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah ketika kamu memesan barang nih, kamu harus perhatikan kemampuan keuangan. Pesanan berdasarkan kebutuhan, syarat yang tidak memberatkan. Kemudian kalau barang udah sampai, teliti barang-barang tersebut. Nah, isi surat pesanan biasa mencantumkan nama barang, kualitas barang, jumlah barang, harga barang, cara membayar, cara pengiriman, kemungkinan lainnya. Kemudian cara menyusunnya gimana? Hubungkan dengan penawaran sebelumnya. Apabila ada surat penawaran, kemudian kita akan mesan berdasarkan penawaran tersebut. Sama dengan surat penawaran ya, kalau berdasarkan iklan tadi kalau surat penawaran. Kemudian menyebutkan nama dan jenis barang yang dipesan, menyebutkan cara pengiriman yang diinginkan, mau seperti apa, menyebutkan cara pembayaran yang dilakukan, kemudian mengakhiri dengan ucapan terima kasih. Ini contohnya. Nih paragraf pertama nih sesuai dengan surat penawaran ya. Berdasarkan surat penawaran yang diberikan kepada kafe kami, berarti si perusahaan ini pernah menawarkan gitu ya, PT Rejeki Mandiri ini pernah menawarkan barang-barang begitu ya, makanya dia berdasarkan ini. Jenis barang yang dibutuhkan apa? 10 sak tepung, 20 kg daging ini ya. Kemudian cara mengirimannya dan cara membayarnya seperti apa? Ini disampaikan. Dan di akhir ucapan terima kasih. Nah, kamu boleh memilih surat mana di LKM 5 ini. Kamu boleh memilih mau membuat surat penawaran atau mau membuat surat pembelian. Nah, nanti kamu harus mengirimnya lewat kantor pos. Tahu kan gambar ini adalah kantor pos Sumedang. Nah, kalau kamu mengirim surat lewat kantor pos tentu berkaitan dengan perangko. Ini contoh perangko. Nah, ini perangko. Nah, perangko itu apa? Ongkos kirim. Jadi perangko itu sebagai ongkos kirim ketika kamu mengirim surat gitu. Sama aja ketika kamu GoFood juga kan ada ongkir. Nah, ini juga. Tapi ini ongkos kirimnya ditempel dalam bentuk perangko di amplop. Seperti itu. Nah, ini bagaimana cara nulis alamat di amplop? Karena kamu harus dimasukkan ke amplop nanti suratnya ya. Nih amplop, nih tulis perangko di sini. Ini kalau amplop kecil, ini perangko ditempel di sini. Ini alamat yang dituju, ini alamat kamu. Begitu. Alamat kamu. Kemudian amplop besar, ini ditulisnya biasanya pengirim ada di pojok kiri atas, sedangkan alamat yang akan dituju ada di pojok kanan atas, seperti ini. Ini amplop besar, biasa segini. Ini adalah Putri Darmawan tuh adalah orang yang ngirim surat. Sedangkan yang terhormat Bapak Ibu HRD ini yang dituju begitu, dan perangkonya biasa ditempel di sini. Nih amplop kecil perangkonya. Nah, kalau amplopnya kecil banget kayak gini, perangko di sini ini yang ditujunya ada di depan, sedangkan alamat kamu
adanya di belakang, nanti ditulis di sini. Seperti itu. Nah, tugasnya di LKM ini kamu silakan memilih mau surat penawaran atau surat pembelian, disesuaikan. Misalnya kamu mau kirim surat ke PT apa, untuk penawaran apa. Ingat disesuaikan ya, kamu ini perusahaan apa, tentu yang dibeli disesuai dengan perusahaan kamu, begitu ya. Nanti ditujukan kepada ibu dengan alamat ini di dalam amplop, beri perangko sesuai, yang sesuai 3.000 kalau nggak salah harganya tahun lalu itu. Kirim surat penawaran barang atau pesanan barang yang kalian buat pada LKPD 5 lewat kantor pos Sumedang dengan alamat di atas ini. Nama ibu, guru SMA 3 Sumedang. Nilai LKM 5 akan diberikan kepada siswa yang surat niaganya diterima oleh ibu lewat kantor pos Sumedang. Paling lambat Capos 11 Agustus. Baik, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan kamu WA Ibu.